Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 3 Agustus 2025. Judul renungan, Pelayanan yang Penuh Sukacita. Diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di kota Wakayama, Jepang, ada tradisi yang disebut Warai Matsuri atau disebut Festival Tertawa yang dilaksanakan setiap tahun pada minggu kedua bulan Oktober. Tradisi ini telah dilaksanakan sejak abad ke-13. Festival dimulai dengan arak-arakan yang dipimpin seorang bernama Suzifuri yang mengenakan kostum badut dan disertai tari-tarian lucu dan mengundang tawa orang. Sukacita dalam diri manusia pada umumnya bersumber dari hal-hal eksternal dan ini bersifat sementara. Akan tetapi, sukacita seorang yang melayani Allah, sukacitanya bersumber dari dalam. Pemazmur mengajak umat Allah untuk beribadah kepada Allah dengan sukacita. Dalam terjemahan Ibrani, kata beribadah menggunakan kata abad, yang artinya layanilah. Setiap orang yang mengenal Allah dipanggil untuk melayani Allah dengan sukacita. Melayani bukanlah pilihan, tetapi natur umat tebusan Allah, dan melayani dengan sukacita adalah ciri yang khas dari mereka yang telah menjadi milik Allah. Pelayanan yang penuh sorak-sorai dan kegembiraan bersumber dari dalam karena beberapa alasan. Pertama, mereka menyadari bahwa merekalah umat tebusan Allah. Umat Israel diciptakan oleh Allah sebagai bangsa dan dijadikan sebagai umatnya. Ini bahkan menggembalakan umatnya sebagai domba kesayangannya. Kedua, karena telah melihat kebaikan dan kesetiaan Allah yang tidak diragukan. Sungguh sangat terbukti. Alasan-alasan inilah yang seharusnya menyebabkan umat itu melayani Allah dengan gembira dan penuh sukacita. Apakah kita melayani Allah dengan sukacita? Sebagian orang melayani dengan sukacita karena mereka mendapatkan keuntungan materi, menerima pujian dan penghargaan. Tidak ada pergumulan dan hidup berjalan lancar, mendapatkan dukungan dalam pelayanan. Namun, kegembiraan dalam pelayanan yang disebabkan oleh hal ini bersifat sementara. Ketika hal-hal ini tidak diperoleh, maka mereka melayani dengan berat hati, bersungut-sungut, penuh kemarahan, dan kehilangan sukacita. Sukacita melayani seharusnya didasarkan kepada kesadaran akan karya penebusan yang mengagumkan dalam hidup seorang Kristen. Ketika seseorang menyadari kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidupnya, maka tidak ada alasan untuk tidak bersukacita ketika melayani Tuhan, sekalipun melayani penuh tantangan dan kesulitan. Menyadari anugerah Tuhan dalam hidup melahirkan pelayanan sukacita. Kiranya Allah memampukan kita.